Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan ke saya mengenai bagaimana memaafkan diri sendiri. Terutama adalah memaafkan diri sendiri ketika menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan yang cukup serius, yang pada akhirnya membuat kita menyesali perbuatan yang kita lakukan tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, memang menyadari kesalahan yang pernah kita lakukan, yang pernah kita perbuat sebelumnya adalah salah satu kebaikan, adalah salah satu hal yang baik untuk kita ketahui. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit orang di luar sana yang meskipun sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan buruk, tetapi tidak menyadari keburukan yang telah dilakukan. Hingga akhirnya mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah benar adanya. Sehingga tidak ada sedikit pun penyesalan dan tidak ada sedikit pun niat untuk memperbaikinya. Nah, ketika Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian berada pada posisi di mana sudah bisa menyadari kesalahan atau perbuatan buruk yang pernah dilakukan sebelumnya, itu artinya adalah sebuah kemajuan yang baik. Karena tidak sedikit orang yang mau menyadari itu. Tetapi seringkali yang kita hadapi ketika kita menyadari bahwa diri kita telah melakukan kesalahan, telah melakukan keburukan, bukannya kita menjadi lebih bijak di dalam menyikapi hal ini, tetapi malah kita menjadi menderita. Kita menjadi begitu menyesal atas perbuatan yang pernah kita lakukan tersebut. Penyesalan memang adalah baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Karena seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha, bahwasanya efek dari pelanggaran moralitas, efek dari perbuatan buruk adalah penyesalan. Tetapi menyesal terlalu lama atas apa yang pernah kita lakukan, kemudian berlarut-larut dalam penyesalan tersebut, sehingga mengurung diri kita untuk memperbaiki diri, mengurung diri kita untuk lebih maju, melangkah lebih ke depan, itu artinya membentengi, bahkan menghalang-halangi kemajuan diri kita. Penyesalan itu boleh, tetapi di awal hanya sekadar mengingatkan kita bahwa kita telah melakukan kesalahan dan supaya kita mau berniat untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, memang di dalam menyikapi hal ini kita perlu suatu cara. Cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita lakukan buruk. Misalnya kalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain atau kepada orang-orang tertentu, ketika kita sudah menyadari bahwa itu adalah kesalahan dan membuat kita menjadi menyesal, maka hal yang perlu kita lakukan adalah meminta maaf kepada orang tersebut. Memintalah maaf dengan cara yang baik. Meminta maaf dengan perkataan yang baik dan juga menyadari bahwa itu adalah kesalahan dan munculkan tekad untuk memperbaiki dan tidak mengulangi kesalahan tersebut lagi. Itulah cara pertama yang bisa kita lakukan agar kita merasa menjadi lebih lega. Memang memaafkan tidak bisa mengubah keburukan, tidak bisa mengubah perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Kesalahan yang pernah kita lakukan tetaplah salah meskipun kita minta maaf. Tetapi paling tidak dengan meminta maaf kita menyadari kesalahan itu dan mau mengakuinya, dan kemudian ada upaya untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jadi dengan meminta maaf ini paling tidak membuat diri kita menjadi lega dan bisa menerima keadaan bahwa kita memang pernah melakukan kesalahan. Dan yang lebih melegakan lagi, apabila kita sudah
mendapatkan maaf dari orang yang pernah kita perbuat salah. Maka sikap meminta maaf ini akan memberikan efek yang luar biasa, yaitu melegakan dari penyesalan. Makanya kalau kita melihat ya dalam tradisi monastik atau tradisi kebikuan di dalam agama Buddha, para biku ini sering diminta atau bahkan 1 bulan itu 2 kali, minimal 2 kali untuk saling mengakui kesalahannya kepada biku yang lain. Alasannya tak lain adalah untuk melegakan dirinya agar dirinya tidak terbebani dengan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Jadi meminta maaf itu adalah salah satu cara yang baik untuk membuat diri kita menjadi lega, menjadi lebih ringan dari beban penyesalan yang pernah kita hadapi. Sebenarnya mereka tahu, para biku pun tahu bahwa apa yang pernah dilakukannya, keburukan-keburukannya tidak akan pernah berubah. Keburukannya tetaplah keburukan. Dan kalau keburukan itu memang berat, pasti akan memberikan dampak, memberikan buah. Tetapi paling tidak setelah kita menyadari keburukan itu, kemudian kita menyampaikan ke orang lain, maka beban penyesalan kita menjadi berkurang. Maka kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian mungkin memiliki beban penyesalan atas perbuatan buruk yang pernah dilakukan, bisa juga menceritakan persoalan itu kepada orang yang tepat. Karena dengan menceritakan persoalan yang Bapak Ibu hadapi, biasanya itu bisa meringankan penderitaan, bisa meringankan penyesalan yang Bapak Ibu sedang tanggung saat ini. Maka dari itu, selain meminta maaf kepada orang yang pernah kita perbuat salah, juga lebih baik apabila kita menyampaikan permasalahan ini kepada orang yang tepat. Jadi jangan hanya memendam permasalahan ini hanya sendirian. Karena biasanya orang yang memendam permasalahan sendirian akan lebih mudah terkurung dalam permasalahannya sendiri, tidak bisa menemukan solusi yang tepat. Maka ketika Bapak Ibu Saudara sekalian mau bercerita kepada orang lain, mau menyampaikan keluh kesahnya ini, terutama adalah kepada orang yang tepat, maka paling tidak usaha itu bisa meringankan penyesalan. Dan lebih baik lagi apabila orang yang diajak bicara itu bisa memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selain kita meminta maaf kepada orang lain ketika kita melakukan kesalahan, melakukan perbuatan buruk, hal yang lebih penting lagi, bahkan terpenting supaya kita bisa hidup damai, terbebas dari penyesalan adalah dengan cara memaafkan diri kita sendiri. Memaafkan diri sendiri adalah salah satu bentuk cara mencintai diri sendiri. Karena apa? Karena ketika kita bisa memaafkan diri kita sendiri, artinya kita bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Ketika kita menyadari bahwa kita memiliki kesalahan, kemudian kita menyesal, kita pasti akan terudung pada penderitaan. Karena yang namanya penyesalan itu tidak mengenakan. Yang namanya menyesal itu menghimpit, membuat kita menjadi tidak enak, menjadi tidak leluasa. Oleh karena itu, supaya kita menjadi terbebas dari penyesalan itu, salah satu cara yang cukup penting adalah memaafkan diri sendiri. Bagaimana caranya memaafkan diri sendiri? Pertama, kita harus menyadari bahwa semua orang, bahkan diri kita, tidaklah luput dari kesalahan-kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, sedikit atau banyak. Pasti pernah melakukan kesalahan. Demikian juga diri kita. Diri kita yang tidak luput dari kesalahan sangat lumrah dan wajar apabila kita melakukan kesalahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, memaafkan diri sendiri ini adalah salah satu cara yang bijak agar kita bisa
hidup tenang, damai, dan terbebas dari penyesalan. Tidak sedikit dari kita yang ketika kita menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan, kemudian kita membenci diri kita sendiri. Membenci diri kita sendiri ini sangat mengganggu karena kita tidak bisa tenang dengan diri kita. Bahkan kita tidak bisa menerima keadaan yang kita alami. Kita tidak bisa menerima siapa diri kita karena kita sudah membenci diri kita. Maka dari itu, memaafkan diri sendiri sesungguhnya adalah salah satu cara agar kita tidak membenci diri kita. Kita sadar memang kita pernah melakukan kesalahan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari kesalahan yang pernah kita perbuat. Bagaimana kita bisa belajar untuk memperbaiki kesalahan itu. Karena setiap kesalahan yang pernah kita lakukan, pasti di sana ada pelajaran penting yang bisa kita dapatkan. Maka ketika kita pernah berbuat salah, maka maafkanlah diri kita. Karena memang tidak semua orang itu tidak pernah melakukan kesalahan. Justru semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk diri kita. Maka dengan menyadari bahwa kesalahan adalah hal yang lumrah, yang wajar, dan hendaknya harus diperbaiki, maka kita harus melepaskan penyesalan itu dan juga mau memaafkan diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, memang terkadang memaafkan diri kita sendiri ini tidak begitu mudah. Apalagi kalau kita selalu dirudung pada ingatan akan perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Kalau kita selalu teringat akan keburukan yang pernah kita lakukan, kita akan terus terbawa pada penyesalan. Maka hal yang penting yang perlu kita lakukan adalah melepaskan. Kalau yang baik-baik saja kita harus lepaskan, kenapa yang buruk-buruk tidak kita lepaskan? Justru keburukan itu malah mengganggu, merintangi kebahagiaan kita. Kebencian terhadap diri kita karena kita pernah melakukan kesalahan itu adalah sesuatu yang sangat mengganggu. Maka dari itu kita harus mau melepaskan, supaya kita bisa berjalan maju ke depan. Karena biar bagaimanapun kita tetap harus maju ke depan. Kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan itu adalah bentuk dari masa lalu kita, bukan saat ini. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan itu di saat ini. Sang Buddha mengatakan, atitang nanuso canti napajapanti nagatang pacupane nayapenti tenawanno pasidati. Tidak terbebani oleh masa lalu atau tidak menderita karena masa lalu, dan juga tidak terlalu merindukan atau mendambakan masa depan, tetapi fokus pada saat ini, maka orang tersebut wajahnya bersinar lebih ceria. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita mau melepaskan masa lalu buruk yang pernah kita miliki, pengalaman buruk yang pernah kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa berjalan lebih maju, bisa fokus pada apa yang seharusnya kita lakukan saat ini. Daripada kita berlarut-larut dalam penyesalan akan masa lalu yang jelas-jelas tidak bisa kita ubah, maka lebih baik fokus melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan saat ini. Karena apa yang kita lakukan saat ini bisa memperbaiki masa lalu yang pernah kita miliki dan juga bisa mempersiapkan masa depan. Masa lalu tidak bisa kita ubah, tetapi dengan melakukan sesuatu yang terbaik saat ini, kita bisa memperbaikinya. Dan masa depan tidak bisa kita lakukan saat ini, karena masa depan belumlah datang. Tetapi apa yang kita lakukan saat ini sesungguhnya adalah perencanaan
perencanaan yang matang untuk menghadapi masa depan. Jadi masa lalu memberikan pelajaran terbaik bagi kita untuk menjadi lebih baik di hari ini, dan apa yang kita lakukan di hari ini adalah persiapan untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Jadi daripada kita berlarut-larut dalam penyesalan, lebih baik kita fokus terhadap apa yang kita lakukan saat ini. Karena apa yang kita lakukan saat ini bisa memperbaiki apa yang pernah kita lakukan dan juga bisa mempersiapkan masa depan. Jadi fokuslah pada saat ini, maafkanlah diri Anda, karena apa yang pernah kita lakukan tidak bisa kita ubah, tetapi apa yang kita lakukan saat ini bisa mengubah keadaan. Maka dengan memaafkan diri sendiri dan juga memperbaiki diri kita melakukan yang terbaik saat ini, maka dikatakan kita menggunakan kehidupan kita dengan baik. Dan apa yang kita lakukan ini tidaklah sia-sia. Kalau orang suci saja punya masa lalu yang kelam, punya pengalaman-pengalaman buruk, maka kita yang belum suci tidak menutup kemungkinan kita bisa menjadi seperti mereka yang suci. Maka kita bisa belajar dari kesalahan, bisa belajar dari pengalaman pahit yang kita miliki saat ini. Maka tidak ada seorang pun yang bisa merintangi kita. Kalau misalnya saat ini kita masih buruk, kalau misalnya dulu pernah melakukan keburukan-keburukan, maka saat ini kita juga harus berusaha memperbaiki diri, karena siapa tahu di kemudian hari nanti, di masa yang akan datang, kita bisa menjadi manusia yang lebih berguna, bisa menjadi seperti mereka para suciwan, seperti kisahnya Bante Anggulimala. Bante Anggulimala ini memiliki pengalaman yang cukup tidak mudah, bahkan pengalamannya sangat buruk, sangat pahit. Keburukan-keburukan yang dilakukannya bukan keburukan yang biasa-biasa saja, tetapi adalah keburukan yang sangat cukup berat. Karena beliau sebelum menjadi biku pernah berguru dengan seorang guru, dan di sana ia mendapatkan nasihat yang tidak baik sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yaitu membunuh ratusan orang. Bahkan ditargetkan adalah 1.000 orang, yang mana itu harus dikumpulkan jari-jarinya. Kalau Bante Anggulimala saja yang melakukan keburukan yang begitu berat, yang begitu banyak, bisa menjadi orang suci, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kita untuk menjadi lebih baik, termasuk diri kita. Maka sekalipun kita punya pengalaman-pengalaman buruk, sekalipun kita punya perbuatan-perbuatan buruk di masa lalu, sekalipun kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang cukup banyak di masa lalu, tidak menutup kemungkinan kita bisa menjadi orang yang berguna di masa depan, menjadi orang yang lebih baik, bahkan bisa menjadi orang yang seperti Bante Anggulimala yang terbebaskan, bisa menjadi arahat. Maka dari itu, maafkanlah kesalahan-kesalahan diri Anda, karena memaafkan bisa melegakan. Jangan membenci diri Anda, karena kebencian pasti akan menghimpit dan akan membuat Anda menjadi tidak bahagia. Tetapi ketika Anda bisa melepaskan pengalaman-pengalaman buruk tersebut, melepaskan penyesalan-penyesalan buruk tersebut, maka Anda bisa menjadi lebih tenang. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut, bukan menyesalinya. Karena seberapapun besar penyesalan kita kepada perbuatan salah yang pernah kita lakukan, tidak akan pernah bisa mengubah kesalahan tersebut.
Yang bisa mengubah adalah sikap kita saat ini. Maka ubahlah kesalahan tersebut dengan memperbaiki diri saat ini. Lakukan yang bisa kita lakukan saat ini. Jangan berlarut-larut dalam penyesalan. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan, perbaikilah diri Anda saat ini. Lepaskanlah penyesalan-penyesalan tersebut. Berusaha menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan saat ini.